Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia memperlakukan saudaranya atau memperlakukan orang lain ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia memperlakukan dirinya. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya. Atau bisa juga kita artikan, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menginginkan untuk saudaranya, untuk orang lain, apa yang dia inginkan untuk dirinya. Bisa juga diartikan begitu. Tapi biasanya dipakainya memperlakukan orang lain ya. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Udah tuh, jelas ngomong tak? Jadi kepada siapapun kita perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita. Kita pengennya dihormatin, kita pengennya disayangin, kita pengennya dibagi. Begitupun kita memperlakukan orang lain. Kita menghormati mereka, kita menyayangi mereka, kita sering memberi kepada mereka, kita mengayomi mereka. Pokoknya apapun yang kita inginkan untuk diri kita, kita terapkan kepada orang lain. Kalau belum bisa begitu, berarti iman kita belum sempurna. Kita pengennya kalau lagi ada hajat ditolongin. Kita pengennya kalau lagi ngalamin sesuatu pengennya dibantuin. Maka begitupun kita memperlakukan orang lain. Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Pokoknya bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita nggak pengen diomongin orang lain, maka kita pun harusnya jangan ngomongin orang lain. Kalau kita aja nggak mau dipukul orang lain, harusnya kita pun nggak mukul mereka. Kita pengennya disayangin, dilayanin sama bini kita, begitupun harusnya kita pengennya melayanin bini kita. Gitu. Apa ibu? Kita pengennya kemauan kita diturutin sama bini, maka harusnya kita pun nurutin apa maunya bini. Apa dikit? Jelas ya tuh. Bahkan ini inti dari ajaran agama Islam. Ini intinya. Waktu kita baca kitab Minhaj, di proses penerimaan amal, proses
penerimaan amal yang ngelewatin 7 lapis langit, itu intinya satu, untuk melewati 7 proses penerimaan amal itu kita cuma bisa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, gitu ya. Dan untuk mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah, kuncinya memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itu kunci dalam menjalani kehidupan. Kalau nggak mau dijitak, ya jangan jitak orang. Kalau nggak mau ditendang, ya jangan nendang orang. Kalau nggak mau disakitin, jangan nyakitin. Itu kuncinya ajaran Islam adanya di situ. Gimana Ustaz Iqbal? Jelas? Ustaz Satirin nambahin nggak? Cukup? Kalau kita pengennya bini ngomong sama kita dengan baik, kita pun kudunya ngomong sama bini baik-baik. Ngomong aja baik-baik. Apa Budin? Kudunya. Jadi kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Apa parahnya? Hadza qaulu amirina wa ra'isina wa kabirina wa qaidina wa syafi'ina muqaddimin nabiyyina wal mursalina was siddiqina min zamani Adam alaihi salamu ila yaumil qiyamati. Ini merupakan ucapan pemimpin kita junjungan kita, sama itu semuanya amirina, roisina, kabirina penghulu kita, qaidina panutan kita, syafi'ina pemberi syafaat untuk kita, muqaddimin nabiyyina wal mursalina was siddiqina, nabi, rasul dan siddiqin yang paling unggul, min zamani Adam alaihi salamu ila yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Kalau kita ngaku cinta sama Rasul, kita ini ngakunya umat Rasul, kalau kita ingin menjadikan Rasul sebagai teladan kita, maka terapkan hal ini, karena ini salah satu ajaran Rasul dan itu intinya. Jadi cinta sama Rasul bukan cuma sekedar datang ke acara maulid doang, apalagi kita mah taunya ngerjain sunnah yang enak-enak doang, nih ngikutin sunnah Rasul yang enak-enak doang, tapinya begitu sunnah Rasul yang kayak begini nggak pernah kepikiran. Kalau kita emang pengen niru sifat-sifat Rasul, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, teladan kita, ya kita terapkan ini. Kita perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jelas sudah? Cukup. Qad nafa kamalal imani amman la yuhibbu li akhihil muslimi mitlama yuhibbu li nafsihi. Beliau telah menafikan kesempurnaan iman dari orang yang tidak memperlakukan saudaranya yang muslim, tidak memperlakukan muslim yang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri.
Kalau kita belum bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, berarti keimanan kita belum sempurna. Belum sempurna. Makanya dalam kehidupan kita, ibadah kita dua. Ada ibadah secara vertikal, ada ibadah secara horizontal. Ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada kesolehan ritual, ada kesolehan sosial. Dua-duanya tuh ibadah mahdhah, ibadah kita langsung kepada Allah, kita terapkan dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Ibadah ghair mahdhah pun ibadah sosial kita jalankan dengan baik. Gak usah jauh-jauh dah, terutama sama keluarga kita, sama bini kita, sama anak-anak kita. Begitu. Sama tetangga kita, sama keluarga kita. Pokoknya sama siapapun yang ada di lingkungan kita perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kagak pengen dibentak-bentak orang, kan kita begitu ya. Rasanya kalau kita dibentak-bentak orang kagak enak buat hati rasanya. Maka kita pun jangan pernah ngebentak orang satu kali pun. Pokoknya perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa begitu, berarti iman kita belum sempurna. Meskipun sholat kita udah cakep banget, puasa kita udah cakep banget, tapi kalau kita belum bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri, tetap aja iman kita belum sempurna. Itu intinya. Jelas itu dah. Bangkis nambahin bangkis. Bang Yadi nambahin nggak cukup? Sesat diri cukup dah tuh. Idza ahbabta linafsika at-thayyibal at'imati wa ahsanal kiswati wa atyabal manazili wa ahsanal wujuhi wa katrotal amwali wa ahbabta li akhikal muslimi biddiddi min dzalika faqad kadzabta fi da'waka kamalal iman, atau kamalil boleh ya, fi da'waka kamalil iman. Kalau dakwah kita jadiin masdar yang beramal seperti amal fi'il, maka kita baca kamalal boleh, fi da'waka kamalal iman gitu. Idza ahbabta, kalau kamu senang, kalau kamu menyukai, linafsika untuk dirimu, atau yibal at'imati, makanan-makanan yang enak. Itu kenapa tadi, makanya kenapa di awal saya artiin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai untuk orang lain apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Karena ada kalimat ini nih. Idza ahbabta li nafsika, apabila kamu menyukai untuk dirimu makanan-makanan yang enak. Nah, kita begitu ya. Kalau makan pengennya sama yang enak-enak, sama sop, sama sate, sama gulai, sama pecak, pesmol. Apalagi Bang Budin, sayur pucung. Enak apa kagak sayur pucung? Kagak ya? Kagak. Kalau sayur gabus dipucungin baru udah enak. Apabila kamu menyukai untuk dirimu makanan-makanan yang enak, wa ahsanal kiswati, pakaian-pakaian yang paling bagus. Pengennya kita kalau pakai baju yang paling cakep, pengennya. Ada di sini yang
pakai baju pengen yang paling jelek? Ada. Wa atyabal manazili, dan paling mewahnya rumah, pengen punya rumah yang mewah. Ada di sini yang mau tinggal di gubuk. Pasti kita semua pengennya makanannya enak, pakaiannya cakep, rumahnya mewah. Wa ahsanal wujuhi, pengen punya wajah yang tampan dan cantik. Ada di sini yang pengen jelek, ada. Kon asal nikahan sengaja nyewa perias yang paling mahal biar mukanya dipakein helm, biar gak kelihatan aslinya. Pengen punya wajah paling cakep. Waqat rotal amwali, dan pengen punya banyak harta. Tuh pengen kita semua ini, pengen makan enak, pengen baju yang cakep, pengen rumah mewah, pengen wajah ganteng, wajah cantik, pengen harta yang banyak. Pengen kita semua kemudian ya. Wa ahbabta li akhikal muslimi biddiddi min dalika, tapi kamu menginginkan agar orang lain berlawanan dari itu semua. Pengennya kayak dewek-dewek, yang lain baru susah aja udah gitu. Makanan udah sama sambal doang sama teri gitu. Garam doang udah. Baju juga udah 3 lebaran kagak ganti-ganti. Rumah udah pada retak temboknya, udah pada doyong, muka barin dah kena asap mulut tiap hari, udah cemong gitu. Kalau kamu menginginkan untuk orang lain berlawanan dengan ini semua, faqad kadzabta, kamu telah dusta, fi da'waka kamalal iman, dalam pengakuanmu bahwa dirimu memiliki iman yang sempurna. Kudunya kalau kita emang pengennya makan enak, pengennya punya baju yang cakep, pengennya punya rumah yang mewah, pengennya punya banyak harta, begitupun kita pengen teman-teman kita ngerasain begitu. Kalau kita ngerasain naik motor NMAX, kita juga kudunya pengen teman-teman kita pada punya NMAX semua. Kalau kita ngerasain naik mobil Fortuner, kita juga pengen teman-teman kita ngerasain naik mobil Fortuner. Begitu. Baru kalau udah begitu kita punya iman yang sempurna. Baru. Apa Mas Iqbal? Lah ini mah mentang-mentang ustadz dia mulu yang diundang, kagak mengajak-ajak ustadz lain, pisan romana. Dirampet semua sama dia. Jangan sampai ustadz yang lain kebagian gitu. Mentang-mentang dia ngewarung rumana, kudunya orang belanja sama dia doang. Kagak boleh rumana belanja sama yang lain. Rumana pengennya dia doang yang kaya gitu. Kalau ada orang begitu, ya kita dah. Kebanyakan kita kan begitu. Pengennya kita doang yang kaya. Apalagi bang, prinsip orang Betawi mah. Prinsipnya prinsip kepiting. Asal ada yang mau naik dicapit kakinya, kagak mau, kagak boleh. Romana kagak boleh pisan orang lain seneng, orang lain kaya, kagak boleh pisan romanya. Dijaga-jagain aja. Meskipun tujuannya bagus, biar saya bisa sedekah. Ntar kalau pada kaya, saya sedekahnya sama siapa? Tetap aja tuh nggak bagus. Pengennya semuanya kaya, punya mobil semua, ayo. Apa? Apa sih? Gitu tuh. Ayo sama-sama bareng-bareng
Jangan cuma pengen kaya dewek-dewek, jangan. Kalau kita sudah bisa begitu, pengen teman-teman ngerasain apa yang kita rasain, baru dah iman kita sempurna. Gimana Om Manta? Pernah begitu? Di rumah gue 2 lantai ini, 2 tingkat. Pengen saudara gue punya rumah yang sama segini gedenya. Pernah mikir begitu? Kalau kagak, kalau bisa mau gue doang udah sendiri yang kaya. Biar saudara pada butuh sama gue. Abang Andi? Hah? Hah? Apaan sih? Udah tuh. Adiknya naik Nmax, abangnya naik Beat. Tawarin dulunya, abang mau nggak Nmax bang? Boro-boro. Apa sih? Jadi dia lagi Allah yang jawabin. Kita makan duren di rumah. Pernah nggak tuh nawarin, bang sini bang makan duren bareng bang sama saya? Diumpetin. Ya kalau kita pengennya makan enak, tentunya harusnya kita perlakukan. Kita pengen teman-teman kita makan yang sama kita. Gitu. Ini mah jangan pas susah ngajak-ngajak dan seneng ngumpet-ngumpet, jangan sampai tuh begitu. Apa sih Badrun? Apaan sih? Ibu-ibu dah. Udah tuh. Kalau udah bisa begitu, baru kita punya keimanan yang sempurna. Kalau belum begitu, berarti selama ini kita masih dusta. Faqad kadzabta fi da'waka kamalal iman. Besok nih lebaran, kita makan daging. Kalau emang kita pengen orang lain ngerasain makan yang sama kita, zakatnya jangan cuma beras doang. Kita pengen teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita ngerasain apa yang kita makan. Udah zakatnya kasih duit 500.000. Nih, zakat fitrah saya ya. Biar bisa beli daging 1 kilo, biar bisa beli bumbunya, beli nasinya. Nah ini beras doang. Katanya kita pengen agar di saat hari Id itu orang-orang yang fakir ngerasain makan enak. Tapi zakatnya beras doang. Lah nenek-nenek kalau kata Buya, dianterin beras doang, nangis yang ada. Ini gua apain beras? Kudunya kita mikir tuh. Kita aja kalau ntar sahur dah, ntar kita sahur, saya idangin beras doang, kira-kira ngamuk apa kagak? Ya, dia sahur beras doang. Kalau udah jadi nasi mah kagak, beras doang. Lah kita kan tujuannya zakat fitrah itu agar orang-orang fakir yang ada di sekitar kita ketika hari Id bisa merasakan makanan yang enak seperti yang kita makan. Makanya zakat fitrahnya jangan beras doang. Kalau masih begitu, berarti kita masih dusta dalam pengakuan kita bahwa kita memiliki iman yang sempurna. Itu masih bohong, bohong besar. Abang Hendrik, zakatnya apa? Beras doang, 3,5 liter. Kasih duitnya buat beli dagingnya, kasih. Ini ini beras 3,5 liter, ini duitnya 1 juta nih. Wah, apa sih dia lagi wono? Aduh. Udah tuh,
Jelas tuh ya. Jangan sampai perasaan kita sama kita udah beriman, tapi selama ini genengan masih bohong iman kita. Masih bohong. Oh ya. Ya qalilat tadbiri, wahai orang yang pikirannya kurang. Apa kemudian? Qalilat tadbir asalnya orang yang berpikirnya sedikit. Udah pikirnya kurang, udah gitu gampangnya udah. Laka jarun fakirun, inget kamu itu punya banyak tetangga yang fakir. Inget tuh. Walaka ahlun fuqara'u, kamu juga punya banyak keluarga yang fakir. Tetangga kita fakir, keluarga kita fakir. Kita apa Ustaz? Walaka malun alaihi zakatun, kamu punya harta yang harus dizakati. Nih buat yang pada punya usaha, pada dagang, pada kerja, ingat dari dagangan kita, dari usaha kita, dari kerjaan kita, semuanya ada zakatnya. Ingat tuh. Ingat tuh. Apa sih Ono? Belakang dia lagi. Ampun dah. Walaka malun alaihi zakatun, ingat kamu itu punya harta yang wajib dizakati. Makanya kemarin saya share tuh zakat dagang ngitungnya gimana, zakat ternak ngitungnya gimana, zakat apalagi kemarin itu zakat emas, kecuali zakat profesi dah. Zakat profesi itu masih simpang siur. Kalau Buya dulu ngambilnya rikaz itu 10%. Kalau yang kemarin saya share kan 2,5%. Kalau Buya ngambilnya 10%. Bahkan kalau aslinya itu rikaz itu 20% aslinya. Ingat tuh, ada harta yang wajib kita zakati. Tapi juga jangan salah ya, jangan salah. Ini waktu sebelumnya kita bahas tanwir juga udah pernah kita bahas bahwa kewajiban kita itu dari harta kita ada 3 yang harus kita keluarkan. Ada zakatnya, ada sodakohnya, ada ushrohnya. Kalau ushroh itu berapapun yang kita dapat harus kita keluarkan 10%-nya. Mas Pras narik hari ini dapat 100.000, maka 10%-nya 10.000-nya harus dia keluarkan, harus dia sedekahkan. Bang Yani hari ini nyervis mobil dapatnya 1 juta, maka 100.000-nya harus dia sedekahkan. Itu ushroh tuh namanya. Nah kalau zakat itu jangan disamain. Jangan disamain. Sedekah sunnah itu lain sama zakat. Jangan beranggapan bahwa kita sudah sedekah banyak sehingga nggak wajib zakat lagi. Jangan begitu. Itu salah, keliru itu. Kalau punya keyakinan begitu. Zakat ya wajib, itu wajib kita keluarkan setahun sekali. Tapi kalau sedekah sunnah itu lain lagi hitungannya. Kadang-kadang kebanyakan kita ngerasa udah banyak sedekahnya, ngerasa udah nggak wajib zakat lagi. Padahal itu 2 hal yang berbeda dari harta yang kita miliki.
Ingat tuh, kita punya harta yang wajib kita zakati. Walaka ribhu kulla yaumin, dan kamu punya keuntungan setiap harinya. Jangan orang mulu ditunjuk. Ribhun fauqa ribhin, keuntungan di atas keuntungan. Udahnya untungnya banyak, dari untung itu diputar lagi sampai menghasilkan keuntungan lagi. Asal untung dibeliin aset, beliin pelaminan baru, besok dapat lagi keuntungan begitu. Tapi keuntungan di atas keuntungan. Ingat tuh, wajib kita keluarkan itu. Jangan beranggapan habis duitnya udah kagak. Makanya kemarin waktu saya share rumus itu kan ada tuh rumus dagang, modal ditambah keuntungan ditambah piutang dagang dikurang utang dagang. Tapi nggak dihitung, dikurang duit yang udah kepake, nggak dihitung itu. Tetap aja meskipun duitnya udah kagak, udah habis, tetap hitungan zakatnya ada. Habis duit udah kagak gitu. Kadang-kadang salahnya kita di situ. Apa? Semua aja nih, yang punya kontrakan, yang punya sewaan tanah, hitung itu zakatnya. Udah ntar ngitungnya, jangan sekarang. Udah mau ngitung aja. Wa ma'aka qadrun yazidu ala qadri hajatika ilaihi, dan bersamamu ada ukuran yang melebihi batas ukuran yang kamu butuhkan. Kalau dihitung-hitung, buat yang dagang, buat yang usaha, apa yang ada di diri kita udah melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ingetin tuh, kita punya tetangga banyak yang fakir, kita punya banyak keluarga yang fakir, punya banyak temen yang fakir. Besok pas lebaran jangan sampai kita mau makan daging, teman-teman kita ayo aja masih makan teri lagi. Jangan sampai keluarga kita mau beli baju baru yang 300.000, 500.000, tetangga kita pakai sarung yang 15, yang sekali pakai keriting. Jangan sampai begitu. Apa Bomak nambahin? Cukup. Ingetin tuh, kalau kita belum bisa begitu, berarti iman kita belum sempurna. Perhatiin tetangga kita, perhatiin keluarga kita, teman-teman kita, perhatiin. Faman ukalahum anil apoi huwa ridho bima hum fihi minal fakri. Ketidakmauanmu untuk memberi kepada mereka berarti kamu senang dengan apa yang mereka alami dari kefakiran. Kalau kita nggak mau mengeluarkan harta kita, nggak mau mengeluarkan zakat harta kita, nggak mau ngeluarin sedekah harta kita, usyroh dari harta kita, berarti kita senang teman-teman kita susah. Orang yang begitu jauh sama iman yang sempurna. Udah tuh, jelas Bang Ayat? Jelas. Makanya pikirin keluarga kita, gimana caranya besok pada lebaran semua punya baju baru semua. Pikirin.
makan daging semua, bikin tupat semua. Jangan sampai kita mah beli dodol, ngaduk dodol, keluarga kita bikinnya akar kelapa lagi. Mana keras banget lagi. Lah kalau kita seneng teman kita fakir, itu luar biasa jeleknya hati kita. Kalau kita nggak peduli sama teman-teman kita, sama saudara kita, berarti hati kita masih busuk banget. Ya karena seneng ngelihat orang lain kesusahan. Faman ukalahum anil atoi huwa ridho bima hum fihi minal faqri. Ketidakmauanmu untuk memberi kepada mereka itu menandakan kamu senang dengan apa yang mereka alami dari kefakiran. Ayo dah. Saya udah ngingetin ya. Saya udah share tuh kemarin, dari hari kemarin, tadi sore saya share lagi. Saya udah ngingetin. Diikutin apa kagak, itu udah masing-masingan dah. Saya cuma sedang ngingetin doang. Walakin idza kanat nafsuka wa hawaka wa syaitonuka wa ra'aka fala jaroma la yashulu alaika fi'lul khairi. Atau yashilu boleh ya, yashilu alaika fi'lul khairi. Walakin akan tetapi idza kanat nafsuka, apabila nafsumu, wa hawaka dan keinginanmu, wa syaitonuka dan setanmu, wa ra'aka mengendalikan dirimu. Tuh wa ra'a asalnya di belakang. Kan biasanya kalau delman kudanya di depan, yang ngendaliin di belakang. Beca supirnya kan di belakang yang ngendaliin. Getek supirnya di belakang ya, Pak Rahmat ya. Di belakang kan tapinya duduknya, kalau di depan. Apabila kamu masih dikendalikan oleh nafsumu, keinginanmu dan setanmu, fala jaroma, maka tidak aneh, la yashilu alaika fi'lul khairi, sangat berat, tidak ringan atasmu oleh perbuatan baik, buat bantuin saudara, buat ngeluarin zakat, buat ngeluarin sodako, buat ngeluarin usroh. Karena kita masih dikendalikan oleh nafsu kita, keinginan kita dan setan kita, jadinya berat ngeluarin. Berarti kita semua selama ini masih dikendalikan sama nafsu kita, sama keinginan kita, sama setan kita. Pak Guru, nambahin Pak Guru. Cukup. Kiai kali Kiai, nambahin nggak? Betul. Pikirin tuh teman-teman kita, warga kita, tetangga-tetangga kita, pikirin. Buat yang dikasih kelebihan harta oleh Allah, jangan buat diri sendiri mulu. Pikirin keluarga kita, pikirin tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, pikirin. Jangan buat diri sendiri mulu. Yang penting saya lebaran bisa pakai baju bagus, yang penting pakai motor baru, yang penting pakai mobil baru, yang penting makan enak, bodo amat dah teman-teman mah, bodo amat dah keluarga mah, yang penting gua gitu. Mikirin diri sendiri mulu. Ma'aka quwwatu hirsin wa katratu amalin wa hubbud dunya
wa qillatu taqwa wa imanin wa ma indaka khobaru. Kamu masih memiliki keserakahan yang sangat kuat. Kamu masih memiliki sifat serakah yang sangat kuat. Wa katratu amalin, kamu masih punya banyak angan-angan. Wa hubbud dunya, kamu masih cinta dunia. Qillatu taqwa, kamu masih sangat sedikit ketakwaanmu dan keimananmu, sangat tipis keimananmu dan ketakwaanmu. Wa ma indaka khobaru, tapi kamu tidak sadar akan hal itu. Wa ma indaka khobaru, tapi kamu tidak sadar akan hal itu. Menganggapnya begitu benar banget. Ternyata masih jauh. Terusin ini. Man katurat robbatuhu fid dunya, orang yang masih besar rasa cintanya terhadap dunia, washtadda hirsuhu alaiha, dan masih besar kegilaannya, keserakahannya atas dunia, nasiyal mauta, dia akan lupa kematian, waliqo al-haqqi azza wa jalla, dan lupa bahwa dia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla. Makanya lagi-lagi jangan mikirin diri kita sendiri, pikirin teman-teman kita. Teman-teman kita pikirin. Abang ya jangan cuma mau kaya dewek-dewek, jangan maunya seneng dewek-dewek. Kalau bisa teman kita semuanya kaya semua. Kalau bisa. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, tashba'una wajiranukum jia'un, kamu kekenyangan padahal tetanggamu lagi kelaparan. Udah gitu pakai bikin status lagi Bang Yani, makan di restoran, makan durian, makan yang enak-enak, dibikin status. Kagak ngeh pisan tuh tetangganya mah lagi kelaparan, apalagi nggak punya duit, kagak ngeh. Apa Ustaz Samsul? Kita mah lagi kenyang, kagak ngeh bahwa tetangga kita lagi kelaparan, kagak ngeh pisan. Kita mah buka semuanya ada, es ada, kurma ada, kolak ada, gorengan ada, lauknya enak-enak. Kagak mikir pisan itu tetangga kita makannya sama apa kagak, saudara kita makannya sama apa kagak. Kagak pernah mikir pisan ini. Apa Sabadrun? Watad'una annakum mu'minuna, kamu lagunya begitu, kenyang dewek-dewek, kagak mikirin tetangga yang kelaparan,
tapi kalian ngakunya mukmin. Ma sahha imanukum, iman kalian belum sah kalau masih seperti itu. Kalau kita nggak pernah mikirin keluarga kita, nggak pernah mikirin tetangga kita, nggak pernah mikirin teman-teman kita, iman kita belum sah. Ma sahha imanukum. Tapinya ustad, imannya belum sah. Apa ayat? Ya udah kita sahadat bareng-bareng. Tetap aja ya, besok bodoh lagi aja. Yakunu baina yaday ahadikum ta'amun katirun. Ada di hadapan seseorang di antara kalian makanan yang sangat banyak. Opornya ada, semurnya ada, tupatnya ada. Belum sayur apa Bang Budin? Hah? Opor. Sayur bihunnya. Banyak di hadapan kalian makanan itu. Yafdulu anhu wa an ahlihi. Yang itu lebih dari cukup untuk dirinya dan dari keluarganya dan untuk keluarganya. Wa yaqifus sa'ilu ala babihi. Tapi ketika berdiri orang yang minta di depan rumahnya, wa yuraddu khaiban, dia usir orang itu dengan membawa rasa kecewa. Masuk ayat. Kita kan tahu kondisi teman-teman kita, tahu kondisi keluarga kita. Jangan maunya enak dewek-dewek, jangan maunya seneng dewek-dewek. Gimana kek caranya biar mereka ngerasain apa yang kita makan, biar mereka ngerasain apa yang kita pakai. Jangan sampai kita nggak mikirin keluarga kita pisah. Jangan sampai. Batuk dah saya. Apa mengenyon? Bang Budin, namanya Bang Budin. Kagak udah cukup. An qaribin tabsuru khobaruka. Tidak akan lama lagi kamu akan melihat kondisimu. Kamu akan tersadar atas kondisimu. An qaribin tasiru mitlahu. Tidak akan lama lagi kamu akan jadi seperti orang itu. Kalau kita pelit, tidak mengeluarkan zakat harta kita, tidak mengeluarkan sedekah harta kita, tidak mengeluarkan usroh dari harta kita, nggak mikirin teman-teman kita, nggak mikirin keluarga kita. Ntar dibalik tasiru mitlahu, kamu akan jadi seperti dia. Makanya saya pesen nih buat yang kaya, jangan lupa itu zakat harta kita keluarin. Buat yang punya usaha, buat yang dagang, buat yang kerja, jangan lupa zakat harta kita keluarin. Jangan sampai anugerah yang Allah kasih itu buat kita itu dicabut lagi. Tasiru mitlahu, sehingga kamu menjadi seperti orang fakir itu.
Jangan sampai. Nah, buat yang sekarangnya masih kesulitan juga, istarzik bisodako, pancing rezeki dengan sedekah. Sebisa kita, semampu kita, jangan pelit. Buat yang udah kaya, untuk mempertahankan agar Allah lestarikan kekayaan kita, kita keluarkan zakat dan sedekah harta kita. Buat yang sekarang ekonominya masih di bawah, pancing rezeki itu dengan sedekah. Pancing, istarzik bisodako, pancing rezeki dengan sedekah semampunya. Jangan sampai kita ngalamin tasyiru mitlah, kamu akan menjadi seperti orang itu. Datang ke rumah keluarga malu-malu dah, habis udah mau lebaran baju belum kebeli. Jangan kan sampai beli baju buat fitrah jarum mana belum ada. Jangan sampai kita ngalamin yang begitu. Kan tadi saya mau pengennya semua teman-teman ini pada kaya semua, pengennya. Kalau bisa semua pada punya mobil semua, rumah mewah semua. Apa? Ya tadi itu caranya. Tidak akan lama lagi kamu menjadi seperti orang itu. Wa turaddu kama radadtahu, kamu akan ditolak seperti kamu menolak dia. Tadinya lagi kaya mah, orang pada ngumpul di rumahnya. Jangan sampai kita ngalamin sampai dijauhin orang-orang. Bis ke sono nyusahin, ke sini nyusahin. Sono minta rokok, ke sono minta rokok, ke sono minjem duit, ke sono minjem duit. Jangan sampai kita ngalamin begitu. Makanya keluarkan zakat harta kita, keluarkan usrohnya, keluarkan sedekahnya. Ntar aja kalau udah ngalamin begitu, baru kan saya lagi yang puyeng, ngadunya ke saya. Kemarin dibilangin buat zakat, kagak mau aja. Begitu udah susah, ngadunya ke kita lagi. Kan begitu. Udah gitu kan yang jadi masalahnya, kalau zakat itu begitu kita belum bayarkan, itu jadi utang. Setiap tahun utang lagi. Karena kita belum membayarkan zakat kita yang sebelumnya. Itu parahnya kalau zakat tuh. Lambang Yani usaha 10 tahun. Itu udah berapa banyak utangnya kalau belum dibayarkan zakatnya. Turaddu kama radadtahu, kamu akan ditolak seperti kamu menolaknya. Ma'al qudrati ala ataihi, padahal dia mampu untuk memberikannya kepadamu. Ma'al qudrati ala ataihi, padahal dia mampu untuk memberikannya kepadamu. Ingat tuh. Ayo bayarin zakat. Kemarin cara ngitungnya udah saya share tuh. Hitung lagi. Bang Yani, hitung Bang Yani. Bang Gis, hitung Bang Gis. Bang Ayat, hitung. Bang Ayat. Bang Tony, hitung Bang Tony. Hitung. Jangan sampai kita dikembalikan oleh Allah ke posisi dalam keadaan fakir. Jangan sampai. Jadi buat mempertahankan anugerah yang Allah berikan ke kita, kita bayarkan zakat harta kita. Buat yang sekarang masih kondisi ekonominya di bawah, ya istarzik bisodako, pancing rezeki dengan sodako. Makanya saya pernah share juga tuh kunci buat sukses. Kalau misalkan kita gaji dapat 5 juta, 10%-nya kan 500.000. Itu dibagi 5. Buat guru, buat orang tua, buat yatim, buat fakir miskin, sama buat lembaga pendidikan. 5 tuh.
Ya kalau 500 berarti kan sarang 100 sudah. Buat guru 100, buat orang tua 100, buat yatim 100, buat fakir 100, buat lembaga pendidikan 100 gitu. Kemarin saya set kunci sukses merutinkan. Lain kalau zakat itu mah sedekah. Zakat ntar ada lagi tuannya. Ya emang kudu dibagi-bagi zakat mah. Kalau kagak dibagi-bagi gimana? Kita simpen aja. Ntar dah ngitungnya. Udah tuh. 1:30 terusin ini. Terus. Apa Ustaz? Kenapa? Hah? Nanya apa? Hah? Grup mana? Oh dia kagak ada di grup ya. Al mu'minu yatazawwadu wal kafiru yatamatta'u. Orang mukmin itu akan menyiapkan bekalnya. Wal kafiru yatamatta'u. Sedangkan orang kafir akan senang-senang. Kalau kita ngakunya orang mukmin, selama di dunia pasti akan menyiapkan bekal untuk kita pulang ke akhirat. Kalau orang kafir yang dia pikirin cuma senang-senang doang. Yang penting di dunianya senang-senang. Ngapain pakai zakat, ngapain pakai sedekah? Udah buat kita aja udah. Itu kalau orang kafir begitu mikirnya. Ada di sini yang begitu. Jangan sampai. Abang kemudian. Al mu'minu yatazawwadu li'annahu 'ala thoriqi. Orang mukmin menyiapkan bekal karena dia sadar bahwa dia sedang dalam perjalanan. Yakna'u bil yasiri min malihi. Dia merasa cukup dengan bagian yang sedikit dari hartanya. Udah nggak apa-apa dah, yang penting udah punya mobil, udah punya rumah cakep, udah punya motor, semua kebutuhan udah terpenuhi, ya udah sisanya jadi bekal buat akhirat. Yakna'u bil yasiri min malihi. Dia merasa cukup dengan bagian yang kecil, yang sedikit dari harta. Wa yuqaddimul katiro ilal akhirat. Dan dia wesel, dan dia kirimkan hartanya yang banyak ke akhirat. Yang sedikit buat memenuhi kebutuhannya di dunia, sisanya udah dia kirimin, dia simpan di akhirat. Buat beli rumah di sono, buat beli taman di sono, buat beli bini di sono kan gitu. Dia merasa cukup dengan yang sedikit dan dia investasikan yang banyak ke akhirat. Kalau kita terbalik ya, terbalik. Apa mengatakan? Makanya dulu Buya sering bilang minimal seimbang. Kalau bangun rumah habis 500 juta, maka kudunya sedekahnya pun 500 juta. Seimbang namanya. Apa Ipul? Kalau beli mobilnya 500 juta, minimal sedekahnya 500 juta. Seimbang. Apa ya? Jangan sampai malah kebalikannya, yang banyak dinikmatin di sini, yang sedikit baru udah kirim ke akhirat. Itu malah kebalik. Harusnya orang mukmin itu dia merasa cukup dengan yang sedikit dari hartanya untuk bekal di dunia, sisanya yang banyaknya dikirim ke akhirat. Makanya kan aneh, buat pajak motor kita bayar 500 sejuta
setahun sekali kuat. Pajak mobil bayar 4 juta, 5 juta kuat. Giliran zakat fitrah 3 liter. Itu ge orang mana kalau dinaikin dikit protes. Harusnya dibalik. Yang sedikit buat bekal kita di dunia, sisanya kirimin ke akhirat. Buat nolongin orang, buat nolongin saudara, bantuin temen. Itu yuqaddimul katsira ilal akhirati. Dia investasikan yang banyak itu ke akhirat. Buat jariyah, buat sedekah, buat infak. Boro-boro Bang Hendrik ya, tahunya 10% aja lupa mulu. Yang 10%. Apalagi kalau dibalik mah, yang 10-nya buat bekal kita, yang 90 kita invest di akhirat. Apalagi begitu mah. Yatruku li nafsihi bi qadri zadir raqibi. Dia tinggalkan untuk dirinya sekedar bekal yang cukup untuk perjalanan. Bi qadri ma yahmiluhu, sekedar apa yang bisa dia bawa. Ya namanya lagi perjalanan, ya bekalnya ya secukupnya aja udah. Secukupnya. Ilo, kita berangkat Kuala Songo sampai bawa beras 1 truk kan kagak bakal. Secukupnya aja udah. Ya. Kullu ma lahu fil akhirati kullu qalbuhu wa himmatuhu hunaka. Semua apa yang menjadi miliknya ada di akhirat. Karena lagi-lagi makanan yang kita makan di dunia ujung-ujungnya jadi kotoran. Pakaian yang kita beli di dunia buat kita ujung-ujungnya jadi topo. Rumah yang kita bangun ujung-ujungnya buat anak kita nempatin. Yang punya kita yang mana? Punya kita yang kita sedekahkan buat akhirat, yang kita jariyahkan buat akhirat. Itu yang punya kita. Kullu ma lahu fil akhirati, semua miliknya adanya di akhirat. Kalau kata Buya mah, yang sekarang kita punya itu mah cuma jadi aku-akuan doang. Ono sawah saya, ono rumah saya. Ntar begitu kita meninggal, sawah jadi dibagi-bagi buat anak, rumah buat anak. Yang buat kita mana? Yang buat kita itulah yang kita jariyahkan, yang kita sedekahkan. Itu yang punya kita. Kullu qalbuhu wa himmatuhu hunaka. Semua fokus hatinya dan fokus pikirannya ada di sana, ada di akhirat. Kanal Hasanul Basri radhiyallahu anhu rahimahullahu taala yaqulu yakfil mu'minu ma yakfil anizatu kaffun min hashfin wa syurbatu ma'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, yakfil mu'minu, cukup bagi orang mukmin, ma yakfil anizatu, apa yang dianggap cukup untuk orang yang stroke. Stroke atau stroke? Pernah dengar ada orang stroke lagi pengen beli mobil aja? Nah kagak, dia mau deh, yang penting bisa makan, bisa minum,
bisa sehat. Apa Pak Rahmat? Nah, dia mau nggak ngapa-ngapain. Yang mau gaya gimana? Udah stroke. Orang cukup bagi orang mukmin apa yang dianggap cukup untuk orang yang stroke. Mayakfil anizat. Kafun min hashpin, segenggam kurma yang paling murah, wa syurbatu ma'in, dan segelas air. Udah stroke kali kalau yang masih seger mah, masih pengen gaya, masih pengen punya mobil cakep, masih pengen punya rumah mewah. Ya kita bakal belum bisa dah sampai kayak begitu mah. Tapi minimal ya jangan pelit. Zakat harta kita keluarin, sedekahnya keluarin, usyrohnya keluarin. Siapin bekal kita buat akhirat. Lagi-lagi yang kita makan di sini biar semahal apapun tetap aja ujung-ujungnya jadi kotoran doang. Yang kita beli baju semahal apapun tetap aja ujung-ujungnya jadi topok doang. Mobil yang meskipun model paling baru sekarang kita beli tetap aja ujung-ujungnya jadi rongsok juga. Makanya yang punya kita cuma satu, yang kita jariahkan dan kita sedekahkan itu yang punya kita. Dah, masih panjang lagi roman ini. Al mu'minu yataqawwatu. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup Ustaz sendiri kali, Pak Guru. Lagi-lagi ya, jangan sampai kita jadi orang yang mikirin diri kita doang. Jangan sampai pikirin orang lain, pikirin keluarga kita, pikirin saudara kita, pikirin teman-teman kita. Kalau emang ada teman kita yang butuh modal buat usaha, ayo kita modalin. Biar kita semua jadi sama-sama kayanya. Jangan sampai ada di antara kita yang pengen kaya dewek-dewek. Ayo biar kaya bareng-bareng. Caranya tadi, yang udah kaya buat menjaga kekayaannya, buat mempertahankan kekayaannya, agar kelestarian, agar kayanya dilestarikan oleh Allah. Keluarin sedekahnya. Buat yang masih di bawah ekonominya, ya pancing rezeki dengan sedekah. Mulai belajar mikirin orang lain, pelan-pelan, semampunya. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.